Tajuk dari webinar ketiga ini adalah mau tajir instan, hati-hati kena pencucian uang. Kita punya narasumber yang pas sekali untuk dua hal tersebut. Perkenalkan, yaitu bisa dibuka mungkin kameranya ya, Kak Jet sama Kak Ivan. Ini semuanya milenial yang ada di sini, paling tidak secara hati itu semangatnya tuh milenial ya Mas Ivan ya. Jadi apa namanya, kita akan mulai dulu nanti dengan Jet, baru nanti akan disambung dengan Mas Ivan gitu. Saya izin ini Mas Ivan dari webinarnya PPATK yang terakhir ada Pak Tonggam. Pak Tonggam adalah dari Ketua Satgas Waspada Investasi. Jadi SWI ini menyampaikan beberapa ciri-ciri investasi ilegal itu seperti apa, binary option yang katanya investasi itu ternyata bodong ya, itu seperti perjudian begitu, dan juga robot trading yang sekarang lagi marak dan mulai terus-menerus ini ditangkap gitu ya kan. Pertanyaannya, kalau afiliatornya ditangkap, influencernya gimana? Terus tadi kekhawatirannya, nah kita yang ikutan di sana juga bisa kena nggak? Jangan-jangan kita bisa kena juga pasal gitu. Jadi ini adalah dari Pak Tonggam Tobing. Pak Tonggam ini adalah dari OJK, Ketua Satgas Waspada Investasi. Jadi dengan maraknya segala macam investasi bodong, terutama dengan platform digital, penting sekali kemudian pemerintah itu maju dengan cepat ke depan dan terus-menerus mengedukasi masyarakat. Apa sih ciri-ciri investasi ilegal? Yang pasti, kalau investasi itu harus logis dan legal. Ya, jadi kalau ilegal udah jelas enggak, tapi harus logis. Apa tuh logis? Satu, menjanjikan keuntungan itu harusnya wajar. Tapi kalau dia ilegal, yang dijanjikan itu enggak wajar dan dalam waktu cepat. Menjanjikan bonus dan perekrutan anggota, member get member. Ini MLM ya, jadi hati-hati yang seperti ini. Nanti kita bisa tanya ke Jet, bisa tanya ke Mas Ivan juga. Sebenarnya kalau investasi yang benar tuh pernah nggak sih kayak model member get member gitu. Nah, terus sering memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, public figure untuk menarik minat berinvestasi. Sebenarnya nggak salah juga, toh dengan segala macam bentuk investasi yang konvensional, sering juga ada endorser. Persoalannya adalah kita harus hati-hati. Endorser yang dipakai itu endorser yang kira-kira ngerti nggak sih tentang investasi? Gimana rekam jejaknya? Jangan karena dia lagi terkenal gitu ya, lagi viral, terus kita mengiyakan saja yang dia endorse gitu. Terus klaim tanpa risiko, nggak ada yang namanya investasi itu nggak pakai risiko. Jadi kalau ada yang bilang kayak gini, udah jelas itu bodong, abal-abal, nggak legal. Legalitasnya tidak jelas. Jadi kadangkala mereka itu punya izin PT. Izin PT itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi mereka itu tidak mengatakan bahwa mereka belum punya izin usaha. Izin usaha entah di Kementerian Koperasi, entah kemudian di Kementerian Perdagangan gitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka ada, iya real secara PT, tapi izin usahanya ternyata bodong. Dan ini yang sebenarnya kita juga sebagai publik harus mendorong pemerintah harus segera merapatkan barisan, sehingga bukan hanya masyarakat yang melapor, tetapi pemerintah juga punya cara-cara yang lebih tepat, lebih jitu untuk menangkal preemptif investasi-investasi yang nggak benar seperti ini. Nah, ini binary option. Binary option itu kalau kemarin ya Mas Ivan itu jelas bahwa ini semua ilegal karena ini judi ya. Jadi nggak ada yang legal. Ini bukan investasi, jelas ini judi. Apakah di sini ada yang sudah pernah mengikuti, tertarik? Dan ini karena judi itu bikin addicted, kecanduan. Kalau udah kecanduan itu susah banget. Kita bisa kecanduan rokok, kecanduan makanan manis, banyak sekali kecanduan yang sebenarnya itu akan sangat berbahaya buat kita. Termasuk ini, karena apa? Karena sebenarnya judi. Ya, ini juga robot trading. DNA Pro sedang marak sekali begitu ya. Walaupun Mas Ivan itu ada beberapa pertanyaan, kok yang kayaknya juga sebenarnya robot trading ilegal belum ditangkap gitu ya. Ini kok hanya berfokus pada robot trading tertentu. Apakah ini karena di belakangnya ada para pejabat gitu ya? Ini juga banyak pertanyaan seperti itu karena ada yang merasa tidak diperlakukan adil. Jadi teman-teman semua, para peserta, teman-teman media, para mitra kerja kami, bisa dilihat fitur robot advisor itu seperti apa dan yang ilegal seperti apa. Intinya yang ilegal itu dia semua otomasi ya. Jadi sementara kalau yang robot
hanya sebagai membantu kita, itu tetap keputusannya ada di tangan kita. Baik, terima kasih. Ini sudah selesai. Kita bisa langsung saja ke Jet.